Memiliki sejumlah cabang rumah makan ayam bakar Mas Mono yang tersebar di berbagai daerah, membuat Agus Pramono harus mengelola karyawan dalam jumlah yang besar, dengan berbagai latar belakang dan karakter yang berbeda. Namun, pria yang akrab disapa Mas Mono ini punya cara tersendiri untuk membentuk karakter para pegawainya. Pendekatan spiritual dilakukan untuk mendukung program pembentukan karakter, dengan menjadikan sholat duha sebagai cara untuk mengisi daftar hadir kerja para pegawainya. Ya, benar bahwa di Mas Mono ini dikawal dengan program Spiritual Company. Spiritual Company itu seperti apa? Bahwa seluruh cabang ayam bakar Mas Mono saya menerapkan, bahkan sudah kita masukkan di SOP, standar operasional prosedur, bahwa absen seluruh karyawan ayam bakar Mas Mono, yaitu sholat duha. Jadi kalau tidak duha berarti tidak absen, kalau tidak absen berarti kami anggap tidak masuk. Termasuk tidak boleh merokok, baik di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Dan kita juga ada namanya program tausiah, terus ngaji juga bareng, terus kita memulai bisnisnya pun operasional, kita doa dengan sholawat seperti itu, dan kita kawal terus bagaimana gerakan sholat, bagaimana dengan metode sholat kusuk, bacaan Quran cepat, cara cepat seperti itu kita kawal. Bahwa sholat duha itu adalah sholat pembuka pintu rezeki. Jadi artinya kalau kita mau nyari rezeki ya kita harus minta yang punya rezeki, yaitu yang maha kaya, yakni Allah pastinya. Nah, apalagi kita menjual kuliner, yang jelas kuliner itu harus bersih. Bagaimana? Bahwa orang sholat pun juga harus dalam keadaan bersih. Seperti itu. Bahwa bisnis kita bekerja dimanapun, modal utamanya adalah jujur. Bagaimana dengan program Spiritual Company pun kita ajarkan bahwa sholat pun kita harus jujur, kita harus disiplin dari duhur, asar, maghrib, isya. Misalkan sholat subuh, nggak mungkin dong saat kita lagi ngantuk karena nggak ada yang lihat, terus akhirnya sholatnya 1 rakaat aja deh. Pasti nggak, pasti tetap 2 rakaat. Artinya dengan kejujuran yang mereka miliki, misalkan mereka minum yang bukan haknya, bukan takut karena dapat SP, bukan takut karena pimpinan melihat, tapi takut karena Allah melihat. Seperti itu. Jadi program Spiritual Company ini kami gerakkan dan kami bikin lebih maksimal lagi, dan kami mengajak seluruh pengusaha-pengusaha semuanya, bukan hanya di manajemen ayam bakar Mas Mono ini. Kebetulan saat ini saya juga sebagai mentor nasional, saya juga mengajarkan spirit wirausaha, bagaimana cara memulai bisnis, maintain bisnis, seperti itu. Jadi dengan pola tersebutlah kita harus balance. Bagaimana hablum minanas dan hablum minallah itu harus balance dengan melibatkan Allah. Tentunya semua proses ya, saya juga memberikan waktu saat itu, sekian waktu, sosialisasi dulu, sampai kita jadikan SOP. Dan alhamdulillah, namanya manusia, namanya karyawan, manusia mungkin sama rambut tapi beda karakter. 10 orang berarti 10 karakter. Kalau saya punya 1000 karyawan, pastinya 1000 karakter. Memang tidak 100% mereka langsung bisa mengikuti program Spiritual Company ini. Misalkan sholat Jumat pun outlet kami tutup, itu bagian dari Spiritual Company kami. Tapi ada beberapa karyawan yang tidak sholat. Nah, mereka kan kurang bersyukur. Kenapa? Bahwa di sana masih banyak sekali perusahaan-perusahaan, karyawan yang sangat mengharapkan bisa sholat Jumat, bisa mengharapkan sholat bisa tepat waktu, bisa mengharapkan mereka bisa ngaji, seperti itu. Nah, di ayam bakar Mas Mono ini semua yang awal pun juga lulusan suatu pesantren terbesar di Indonesia dan seorang lulusan sarjana sastra. Jadi mereka pasti juga sangat bermanfaat, dan salah satunya kita bulan Ramadan ini kemarin kami juga sudah melakukan acara buka bersama. Jadi saya menganggap bahwa karyawan itu bukan sebagai bawahan, tapi adalah partner kerja, simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Termasuk begitu selesai mudik mereka, kita juga adakan namanya acara halal bihalal. Jadi itulah yang saya terapkan kepada teman-teman partner saya di jajaran ayam bakar Mas Mono ini. Jadi seperti itulah nikmat yang saya syukuri. Kadang saya juga masih nggak percaya punya karyawan yang segitu banyak. Jadi saya berusaha lagi untuk semakin bermanfaat buat mereka. Seperti itu. Sabar, syukur, dan sedekah, itulah yang menurut saya kalau kita terapkan, rezeki tersebut bisa kita antar.